Belum dibesar-besarin. Ya. Nah, ayat yang ke-17 itu dikatakan kisah 17 ayat 17 ya. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran. Nah, perhatikan ya, bertukar pikiran, berdiskusi, argumen, berapologia juga. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan di pasar. Nah, ini tempat pertemuan mereka di pasar. Setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi tempat orang kumpul, tempat orang mau beli apa. Kayak kita itu mungkin kayak di mall yang lengkap yang besar, town square atau town hall gitu ya. Model-model gitu. Tapi itu lebih dari itu. Nanti pengertiannya saya beritahukan. Nah, di situ Paulus memberitakan kerinduan dia menyampaikan Injil. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Dan Paulus sangat dihina ya. Dianggap itu anak yang baru kemarin sore itu. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, itu dicatat. Jadi dia tidak mencari perkara untuk berdebat kusir. Berdebat yang artinya mencari yang seperti para hamba Tuhan sekarang gitu ya. Yang berdebat dengan orang Kristen. Jadi pendeta dengan pendeta itu kadang-kadang ngaco juga itu ya. Nah, perhatikan. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Dan ini lebih besar lagi. Khusus orang-orang pintar. Dan disitulah lahir yang dinamakan Hieronymus, Sokrates, Plato, dan segala ahli yang kita pernah dengar, ahli filsafat Yunani ya. Yang bapaknya demokrasi, ya Plato itu. Nah, itu di situ. Dan dimulai di situ. Demokrasi di dunia ini, itu dimulai dari mana? Di Agora ini. Ya, di Athena ini. Atau ruang kuliahnya itu namanya Areopagus sidangnya. Ya, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Aneh sekali. Ini ngomong apa kamu itu? Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Nah, yang berbicara ini orang ahli filsafat. Yang berbicara ini orang yang pintar-pintar luar biasa. Dan otaknya tuh otak yang hikmatnya, terus moralnya. Nah, mereka merasa mereka itu orang yang baik gitu ya, orang yang sempurna lah gitu. Mendengar ajaran Paulus itu dia bingung, ini ngomong apa, ini ngajar apa, nggak ngerti ya. Nah, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, di situ ada kerinduan apa? Mereka ingin ada penemuan ilmu-ilmu baru, sains, teknologi baru, terus Windows, nah gitu kan. Nah, seperti itu. Itu seperti pertemuan kayak di Google gitu ya. Nah, itu yang secara lambangnya gitu. Seperti di Google. Nah, mereka mencari sesuatu yang baru. Kalau nggak baru, mereka nggak mau dengar. Wah, ini kayaknya si peleter ini, Paulus ini ngomong sesuatu yang kita nggak tahu. Apa ini yang baru? Nah, mereka ingin menyelidiki. Atau ingin menilai. Ingin menghakimi juga. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Dan dia mau ngajar. Ya, di mimbar itu dia berdiri. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, idolmu, idolamu, idols. Dan sekarang ini itu mencari bakat idola. Indonesia mencari bakat. Gitu ya. Dan ini yang menciptakan namanya Simon Cowell. Ya. Got Talent di dunia ini. Dan banyak sekali muncul seperti itu. Yang ada yang X Factor gitu kan. Indonesia mencari bakat IMB, ya kan? Dan bermacam-macam. Ya. Dulu itu banyak sekali. Ya, sangat banyak. Nah, itu menciptakan idola-idola dalam kebudayaan baru. Ya, jadi orang kaya baru, orang yang pendatang baru jadi kaya kemudian hidupnya sangat mewah, atau seperti Raffi Ahmad gitu kan, atau seperti siapa ini Andre Taulani yang host-host itu sangat kaya sekali sampai rumahnya dibangun itu lebih dari mau deket 100 miliar. Itu duit dari mana ya? Hebat sekali. Jadi mereka tuh sehari dapatnya
bisa ratusan juta sehari. Saya kerja mungkin 100 tahun, dapat 10 miliar. Rasanya jauh sekali gitu ya. Nah, itu mereka dengan mudah karena pakai media TV, media digital, dan viewer mereka tuh sudah puluhan juta ya. Kalau viewer satu itu 1000 kali 10 juta, 1000 kali 10 juta, 10 miliar. Ya, 10 miliar. Jadi satu hari itu kalau dia nonton terus ya dia dapat 10 M sehari. Kamu mau terkenal, bikin Instagram, bikin YouTuber gitu kan, yang aneh-aneh kamu ya, nanti jadi terkenal, yang lihat bisa jutaan orang, kaya kamu ya. Kaya apa? Kayak setan ya. Jadi kamu nanti seperti orang dunia, dan itu bahaya sekali. Dan banyak yang kekristenan sekarang seperti itu ya. Jadi mereka bikin-bikin seperti apa, konten-konten gitu ya, yang aneh-aneh, ketemu apa, Lucifer gitu kan, terus ke surga ke neraka. Nah, itu banyak orang kepingin tahu, dan pengikut dan pelihatnya banyak, viewernya. Nah, ini seperti ini ya, zaman seperti sekarang ini. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, idolamu, dewa-dewamu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan. Mesbah itu nggak ada apa-apanya. Jadi ada mesbah kosong. Kosong gitu ya, kosong, kosong, kosong. Dan di situ ada tulisannya. Tulisannya apa gini? Kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada dewa yang mungkin kami nggak kenal. Dewa apa itu? Mungkin ada yang kita kelewat. Ada yang kita lupa. Ada yang mungkin dewa yang sembunyi. Gitu kan. Lah, ini kita supaya nggak salah, kita taruh satu mesbah. Dan di mesbah itulah dewa yang nggak dikenal itu, ya udah di situ aja. Jadi nanti kita nggak disalahin. Aku nggak ada patungnya gitu. Oh, itu kan tak sediain di situ. Ya, kami nggak tahu gitu. Tapi kamu ada di situ. Nah, dari titik inilah Paulus memasuki apologetikanya, memasuki perdebatannya, dan dia mau menusuk dalam dan mau membongkar dosa di dalam kebudayaan, filsafat, dan pemikiran orang-orang Yunani. Dan dia mau meruntuhkan semuanya dengan Injil Yesus Kristus. Ya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, salah satunya yang tidak kamu kenal itu adalah Mesias. Allah yang kami sembah, yang kami kenal, yang betul-betul memiliki kami dan kami miliki dia. Bukan seperti kamu. Kamu yang membuat Allahmu dengan patung-patung, dengan batu, dengan semen, dengan akrilik, dengan semua alat-alat semua itu, dan juga dengan apa ya, kayu-kayu gitu kan. Dan bentuk-bentuk yang lain semuanya, ya, dengan batu-batu juga, ya, membentuk itu. Nah, perhatikan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Allah pencipta, ya, Allah pencipta. Yang kedua, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, termasuk bait Allah buatan manusia. Ya, itu hanya sementara sebagai lambang bait Allah itu. Dan Allah tidak tinggal di sana. Dia tinggal di dalam bait Allah yang dibentuk oleh Yesus Kristus, oleh tangan yang dipaku dan tumit yang dipecahkan, dihancurkan, dan juga kepala yang dimahkota duri. Dan itulah bait Allah. Dan bait Allah itu sudah diberikan, dianugerahkan di dalam hati kita. Dan Rasul Paulus mengatakan, bait Allah itu adalah tubuhmu, dirimu. Ya, jadi bukan dibuat dari kayu, dari enggak. Kita nggak pernah dibentuk dari kayu, tubuh kita. Ya, dari darah dan daging Kristus. Nah, perhatikan buatan tangan manusia. Ya, semua apa yang Tuhan lakukan itu tidak akan bisa dibuat oleh tangan manusia, termasuk bait Allah. Ya, termasuk bait Allah yang wujudnya bukan bayangannya, yang aslinya itu tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Ya. Oke. Nah, perhatikan ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hidup, nafas, dan segala sesuatu ciptaan ini. Hidup, ya kan, makhluk hidup, bisa melek, bisa bergerak,
Terus nafas yang membuat kita bisa tidak mati, ya nafas. Kalau nafasnya berhenti mati. Dan yang ketiga itu apa? Dikatakan di situ, ya ayat yang ke mana tadi ya? Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu. Jadi apapun, makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu, teman, orang, dan segala sesuatu. Bukan hanya benda-benda, bukan hanya manusia, termasuk peristiwa-peristiwa segalanya. Ya. Oke, 26. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, Adam. Dan kemudian batas-batas bangsa-bangsa, suku bangsa, negara-negara, nah itu dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan bangsa, perbatasannya itu dari Tuhan semua. Termasuk Indonesia, termasuk Presiden Jokowi, yang mengangkat itu adalah Tuhan. Ya, yang memilih Pak Jokowi itu Tuhan. Kalau bukan Pak Jokowi, dipilih Tuhan nggak bisa dia. Jalur politik pasti kalah dia. Ya, tapi Tuhan gerakkan. Rakyat Indonesia mendukung Presiden Jokowi. Ya. 27. Ya, batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, Allah. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ya. Ayat 28, ini penting. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi argumen Rasul Paulus itu apa? Memperkenalkan Injil supaya tahu siapa pencipta kita, supaya tahu kamu adalah orang yang berdosa, dan Allah tidak bisa disembah dengan cara-cara tangan-tangan manusia. Dan Paulus mengatakan, kamu harus bertobat. Ya. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang tidak ditentukannya, oleh seorang yang telah ditentukannya, yaitu Yesus ya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Yesus Kristus, dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang itu. Karena orang mati, berhenti, udah nggak ketemu lagi kita. Itu omong kosong, tidak ada kebangkitan. Nah itu ajaran-ajaran Epikuros Stoa, banyak yang tidak percaya kebangkitan. Ya, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Wah hebat ini ya. Jadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, percaya. Wah, tokoh di Areopagus itu percaya. Jadi dia berdiam-diam menggabungkan diri. Dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi begitu selesai, Paulus itu digerakkan Allah memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, siapa pencipta dan siapakah Allah yang akan memberikan keselamatan, dan dia menyatakan kamu harus bertobat. Nah, perkataan kamu harus bertobat itu menyadarkan mereka bahwa yang mereka sembah adalah buatan manusia. Dia bukan Allah, bukan pencipta, dan dia tidak bisa apa-apa. Berjalan nggak bisa, ngomong nggak bisa, tolek kiri, tolek kanan nggak bisa, matanya kedip aja nggak bisa. Apalagi ngobrol. Patung-patung itu mati semuanya. Nah mereka sadar. Dan waktu mereka sadar, mereka mulai dengar Paulus dan mereka mulai percaya. Kepada apa? Injil. Dan mereka mulai ada kehausan jiwa. Dan mereka dengan diam-diam mencari Paulus dan bergabung dengan Paulus. Ya, ini pasal 17. Nah kita masuk pasal 18. Ya. Nah kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ya, ini kita tidak bahas. Nah kita bahas pasal 19 ayat yang ke-23. Perhatikan. Ya, 19 ayat 23. Dari 21. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma. Ya, juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Jadi pengaruh
Injil, pengaruh ajaran Paulus tentang Kristus itu menggemparkan seluruh kota. Dan khususnya mulai dari Agora, Areopagus, kemudian Athena, dan sampai ke seluruh Asia. Ini A semua ya. Jadi Agora, Areopagus, Athena, dan Asia. 4A. Nah, penginjilan 4A. Ya. Semua ini adalah kota. Ya, kalian kan diutus desa. Ya, puji Tuhan juga ya. Tapi jangan lupa, Alkitab banyak mengatakan, hendaklah engkau ke kota-kota. Bukan hanya desa. Jadi, kalau kita hanya menyempitkan misi kita hanya di desa, dan kita lupa di kota, maka orang paling banyak berkumpul itu di kota. Kalau kita ke daerah-daerah, paling ada beberapa keluarga, 1-2 gitu ya. Dan itu juga dilayani. Tapi nggak boleh kita nggak mau kota. Yang kota nggak mau desa, desa nggak mau kota gitu. Nah itu kesalahan misi. Ya, kesalahan pemimpin misi yang memisahkan, memilah-milah. Dan kita harus berdoa biarlah Tuhan yang memimpin kita. Paulus, rasul-rasul itu semua ke kota, dan ke desa-desa, ke kampung-kampung, dan semua dijalani semua. Mereka tidak pilih kasih. Ya, di mana dipimpin oleh Tuhan, ke kota, desa ke desa. Roh Tuhan yang memimpin. Nah, jadi yang memimpin misi kita itu bukan visi misi kita, keinginan satu orang, atau siapa pemimpinnya. Bukan. Kita harus berdoa bila Roh Kudus memimpin kita, supaya kita tahu, oh kamu dipimpin kemana? Pak, kok saya rasanya jelas, saya diberi satu penglihatan oleh Tuhan. Saya harus ke Tokyo. Ke Tokyo? Terus ditanya, Tokyo yang mana? Katanya Jepang, Pak. Jepang itu mana? Aduh, di luar Indonesia, Pak. Ya, kamu udah pernah ke sana? Nggak pernah, Pak. Kamu tahu gimana caranya? Nggak pernah, Pak. Tapi dia dapat visi dari Tuhan. Dan dia kerjakan itu. Dan semua disediakan oleh Tuhan. Dan orang itu pergi. Belajar bahasa Jepang, belajar budaya Jepang, dan dia dipersiapkan selama hampir setahun. Dan kemudian diutus ke Tokyo. Wah, kaget ya. Kota terbesar di Jepang, kota termodern. Nah, itu Agora, Athena Jepang itu Tokyo. Nah, dibawa ke sana. Nah, itu semua kisah para rasul itu, semua pimpinan karya Roh Kudus, pekerjaan misi, semua itu Roh Kudus yang menggerakkan. Dan tidak ada satu orang memerintah. Kamu ke sana ya, kamu ke sana. Nggak ada. Semua berdasarkan doa dan Roh memimpin kita. Pergi ke sana, pergi ke sini. Dan apapun diminta, tinggalkan semuanya. Dan Paulus berkeliling. Dan terakhir dia berada di Roma. Nah, nanti kita bahas ini ya. Oke. Nah, di sini kita belajar sekarang. Nah. Ya. Nah, kita lihat ini. Kita sudah diberitahukan bahwa manusia itu punya 3 sifat yang melawan Tuhan. Dalam Roma pasal 1 ayat 26, 24, 26, 28. Ya, yang dikatakan begini. Allah menyerahkan. Itu 3 kali. Jadi Allah menyerahkan. Jadi artinya apa? Allah sudah tidak lagi berperkara dengan mereka dan tidak memanggil mereka, dan Allah sudah stop memberikan belas kasihannya. Dan Allah kemudian memakai gereja Tuhan, rasul-rasul dan orang-orang gereja, orang-orang Kristen, untuk apa? Memberitakan. Dan Allah sekarang sudah menyerahkan itu kuasa Injil, diserahkan kepada gereja, kepada orang percaya. Nah, mereka berjalan. Nah, yang pertama apa? Perhatikan baik-baik. Yang kita lihat yang pertama, ini di kota Roma ya, dia tuliskan. Roma pasal 1 ayat 24. Menggantikan kebenaran dengan yang bukan kebenaran. Atau dusta, kebohongan, mitos, legenda. Yang tidak pernah terjadi. Jadi dewa Zeus, Dewi Artemis, kemudian Zoroaster, dan begitu banyak dewa-dewa mulai dari Yunani, dari Persia. Itu bercampur di sana. Dan itu semua adalah dusta. Dan itu tidak ada. Dewi Diana gitu ya. Terus dewa yang Apollo gitu kan, yang Globe itu kan, terus kemudian ada dewa juga yang bermacam-macam dan banyak sekali dewa-dewa, atau Medusa, dewi ular, tahu ya? Yang ular itu kan kalau lihat kita langsung jadi patung. Kalau lihat matanya langsung jadi patung. Jadi kita kalau melihat dia nggak boleh lihat matanya. Begitu natap matanya kita langsung jadi patung. Ya, itu dewa ular, dewa Medusa. Dan di timur seperti India, seperti Tokyo, China, RRT gitu ya, Republik China, itu punya dewa-dewa yang bisa abrek-abrek banyaknya, dan bukan hanya ribuan, jutaan dewa.
dalam segala macam hal. Bukan hanya benda, bukan hanya cara kita membuat patung-patung, bukan. Itu semua diproduksi dari pikiran yang menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, sehingga menyembah makhluk dan melupakan penciptanya. Itu pasal 1 ayat 24 dalam kitab Roma. Yang kedua, Allah menyerahkan mereka kepada apa? Nafsu yang memalukan. Mereka kepingin kaya, mereka kepingin terkenal, mereka kepingin segala-galanya, dan mereka semua berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan sangat memalukan. Bahkan sampai mereka berzina, bersetubuh, sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan mereka juga berzina dengan binatang. Binatang. Jadi perempuan, laki-laki berzina dengan binatang. Di daerah Arab sana, itu laki-laki itu berzina dengan keledai perempuan. Katanya untuk latihan kawin. Dibayangkan sampai seperti itu manusia. Dan itu setelah di drone, pakai drone itu ya. Jadi tentara Amerika itu yang ke sana di Afghanistan itu kemudian pakai drone dia nyelidiki. Ada orang tiba-tiba nggak tahu ngapain itu. Terus dilihat dalam filmnya itu. Orang itu lagi bersetubuh dengan keledai. Dilihat di atas. Sampai heran. Padahal orang ini udah punya keluarga, punya istri. Tapi dia masih bersetubuh dengan keledai. Nah, setelah itu viral gitu ya, terus kemudian dari National Geographic itu kemudian menyelidiki. Nah, waktu ditanya orang-orang itu yang melakukan itu katanya sejak remaja mereka sudah dibiasakan berzina dengan keledai. Katanya untuk latihan kawin. Nah, saya kenapa ceritakan ini? Supaya kalian tahu kebenarannya. Ya, saya juga waktu dengar itu rasanya kok nggak mungkin ya. Tapi lihat videonya benar. Dan betul-betul benar. Waktu profesor itu memberitahukan tentang etika yang jatuh dalam dosa dan kebiadaban manusia, wah itu banyak. Saya diberi tayangan-tayangan yang sangat biadab sekali. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi hawa nafsu memalukan. Jadi sudah melebihi dari binatang. Jadi binatang itu perempuan dengan perempuan tidak pernah kawin, laki-laki tidak pernah kawin. Ya, apalagi kalau manusia, anak bayi itu bisa diperkosa. Anak kecil bisa diperkosa, namanya predator anak. Dan Indonesia banyak itu kejadian. Jadi anak masih umur 5 tahun, 7 tahun, masih ya mungkin belasan tahun, itu diperkosa oleh pamannya, saudaranya, oleh terlebih juga bapaknya. Dan itu nggak pernah ada di dunia binatang. Termasuk apa? Seorang ibu atau bapak atau anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya. Hanya karena HP anak itu bunuh ibunya. Hanya karena game dilarang, dia marah, ibunya akan dibakar. Nah itu orang-orang yang hawa nafsu sangat memalukan. Ya, dan Tuhan katakan dosa mereka itu akan dihajar, dihukum dengan kesesatan yang setimpal dengan hukuman mereka, neraka. Jadi tak perlu mengakui Tuhan. Ya, di situ. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga melakukan yang tak pantas. Ya. Jadi melakukan apa? Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan korupsi. Waduh, banyak sekali. Kita tahu perusahaan Garuda Airways itu dikorupsi puluhan tahun oleh semua pejabat-pejabatnya sampai ke bawah, tikus-tikusnya. Dan rugi 90 triliun. Bayangkan. Ini negara itu mau dibawa kemana? Ya. Dan mereka bikin peraturan-peraturan yang untuk memperkaya diri. Dan itu akhirnya masuk penjara semua itu. Ya, masih banyak sebenarnya yang harus masuk penjara. Nah, seperti itulah mereka masuk pikiran-pikiran yang terkutuk. Bahkan sembako pun ada menteri kan sosial di penjara dan mau dihukum seumur hidup. Kenapa? Karena uang sembako untuk rakyat itu dikorupsi. Wah, keterlaluan itu ya. Tapi itulah yang ada. Kalau di China itu langsung tembak mati. Mati udah. Kamu lebih dari 1 miliar, jelas dan tidak bertobat, tembak kepalanya. Anak masih muda perempuan, tembak kepalanya. Narkoba lebih dari berapa? 5 gram atau berapa? Kamu lebih dari 5 gram terbukti, tembak. Mati semua ada. Dan petinya banyak yang disediakan di sana. Termasuk pemimpin-pemimpin. Bupati, gubernur, ditembak kepalanya. Mati semuanya. Ya. Seperti itu pun manusia masih nggak takut. Apalagi di Indonesia.
Nah, mereka malah menawar, ya tawar-menawar. Ya, saya korupsi 1 triliun. Anak saya 7 turunan akan hidup senang. Ya, biarlah saya di penjara. Mau sampai mati nggak apa-apa. Saya berkorban untuk anak saya. Loh, banyak yang ngomong seperti itu. Kesempatan saya mau membahagiakan anak cucu saya. Dengan apa? Dengan korupsi. Nah, itu pikiran terkutuk. Bukan seorang pahlawan kesiangan. Ya, itu. Oke ya. Dan ini, pola ini ada di dalam seluruh masyarakat penduduk dan juga semua rakyat yang ada di Athena. Ya, mereka merasa mereka ngerti filsafat, mengerti demokrasi, mengerti moral. Tapi bagi Paulus, kalian semua menggantikan Tuhan pikiran sesat dan hawa nafsu yang memalukan. Ya, di situ. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya besarkan ini. Nah, kita lihat sekarang ada pelayanan disebut sebagai pelayanan Agora Mission Evangelism Approach. Jadi, Agora Mission, misi dan penginjilan di dalam pendekatan di Agora. Agora itu marketplace. Ya, dalam Kisah 17:17 tadi kita baca. Nah, perhatikan baik-baik. Paulus itu sebelum mengabarkan Injil, dia tidak langsung mengabarkan Injil ke orang begitu, enggak. Ya, kita harus lihat teknik Paulus, pendekatan Paulus, approach. Ya, cara dia meng-approach orang itu, mendekati orang, terus membujuk orang, pursue itu ya bahasa Inggrisnya. Itu pursue itu dia bagaimana bisa memasuki tempat-tempat dan dia bisa meletakkan titik kelemahan dan titik pertemuan Injil itu bisa diberitakan. Nah, Paulus itu keliling di kota dan dia setia hatinya luar biasa. Kenapa? Karena seluruh masyarakat itu punya idola penyembahan berhala masing-masing. Dan termasuk diri kita, anak saya juga sama. Sangat suka dengan K-pop. Ya, K-pop Korea. Dan kalau itu melebihi daripada kesukaan dia kepada Tuhan, nah dia sedang punya idola, punya Allah ilah yang baru. Dan itu harus diperingatkan, harus dibatasi dan terus diingatkan. Dan kita doakan, seperti Ayub mendoakan anaknya. Ya, dan kita nggak boleh main-main. Kenapa? Karena Agora Mission Evangelism itu sangat penting sekali. Ya. Oke, nah kita akan lanjutkan ya. Nah, kita melihat bahwa Paulus itu memiliki satu analisa, satu kecermatan, dan juga satu ketajaman berpikir. Jadi dia itu approach-nya di dalam Kisah Para Rasul. Dia meng-approach semua itu mulai dari, kalau disebutkan Kisah Para Rasul, itu berpusat dari kota ke kota. Walaupun ada dari kampung ke kampung, tapi tetap ada dari kota ke kota. Ya, semuanya ada dari kota ke kota. Dan itu selalu tempatnya adalah disebutkan Agora. Jadi Agora ini menjadi penting untuk misi penginjilan dan pendekatan kita kepada orang-orang masyarakat, kultur budaya yang ada. Ya. Nah, yang dituliskan kalau kita mau lihat ya, mulai dari awal, dari Samaria ke kotanya, terus kemudian kita lihat Tesalonika, Berea, Athena, kota dan desa, kemudian kita lihat ada Filipi, kemudian di Filipi mulai pasal 18 itu, Kisah 2:18, dan di Korintus kembali ke Antioquia, Efesus lagi. Dan pasal 19 itu ke Efesus, karena bertemu dengan penatua-penatua, dan pasal 20, nah di situ dikatakan yang baru, perjalanan yang baru. Itu apa? Troas, Miletus, Tirus, Kaisarea, Yerusalem. Dan dia kembali ke Yerusalem dan kemudian dia berpamitan untuk pergi ke ujung dunia, ke Roma. Dan dia bertemu dengan apa? Orang-orang Yahudi di sana, ya. Ketemu dengan orang Yahudi. Nah, di situ. Dan di pengadilan itulah Paulus mulai memperkenalkan Injil kepada pembesar, gubernur, kepada raja dan kaisar, Felix, Festus, dan semua yang ada, ya. Nah, itu semua karya daripada Paulus menjangkau penginjilan itu, ya. Nah, passion dari Paulus itu adalah bukan passion yang beralih. Dia selalu punya passion yang berbeda dengan passion semuanya. Nah, kita bersyukur di hadapan Tuhan, passion ini ya. Nah, passion Paulus itu apa? Dia selalu melihat apa sih yang menjadi pusat hukum Taurat mereka. Seperti hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain. Nah, ini yang disoroti oleh dia. Dan ini yang digempur oleh dia dan dibukakan rahasianya. Dan dia kemudian memaparkan semuanya. Kamu harus bertobat. Nah, kita melihat ini ya. Nah, passion Paulus itu adalah dia melihat
Yang mengikat masyarakat itu apa? Yang mengikat mereka supaya mereka tidak bisa mengenal Tuhan itu apa? Mulai daripada pemikirannya, mulai daripada nafsunya, mulai daripada pengetahuannya, dan itu semua ada di agora. Agora tempat pertemuan, ya, yang akan membawa perubahan hidup bagi orang-orang yang ada di sana. Dan dikatakan di sana, pertobatan orang Kristen atau Kristus harus membawa perubahan hidup. Nah, kalau tidak membawa perubahan hidup, nggak ada bedanya dengan mereka. Nah, kita terkamiri. Skandal orang percaya itu sampai hari ini adalah kita tidak berbeda hidup dengan dunia. Dunia suka apa, kita suka apa. Dan kita tidak menyatakan perbedaannya dalam kekudusan, dalam pemikiran, dalam perjuangan hidup kita. Dan kita hampir sama. Yang ingin dicapai dunia, kita mau capai. Anak-anak kita mau capai, keturunan kita mau capai. Padahal kita harus mengingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah, meninggikan Allah, memperkenalkan kebaikan, kemurahan, pengampunan, dan kasih Allah. Nah, supaya dunia bisa merasakan dan benih-benih kasih Allah itu, firman Tuhan itu bisa tertanam, dan nanti Bapa Surgawi yang akan membuat mereka bisa mengerti, mengenal, dan bertobat. Ya. Oke, ini passion. Nah, karena pertobatan itu dibutuhkan dengan sangat penting, maka Paulus melihat jemaat di Roma yang paling pelik adalah mereka life-changing style-nya itu tidak berubah. Maka Paulus mengajar di Roma itu, dan pengaruh filsafat yang ada, kebudayaan modern yang ada, dan begitu hebatnya itu. Dan Paulus berdiam di Roma pada saat dia terakhir, sebelum dia mati. Dan disitulah dia memusatkan perhatian pikirannya dan memulai satu perjuangan misi yang global untuk seluruh dunia. Karena Roma pusat seluruh bangsa itu akan dibawa. Ya, karena Roma itu menjajah tempat sana, tempat sini, dan otomatis transport semuanya itu bisa dilalui dengan fasilitas bangsa Romawi ini. Jadi pengabaran Injil semua itu mengikuti ini semua. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu, kira-kira 2000 tahun yang lalu, itu pakai binatang-binatang. Nah, sekarang kita diberikan peralatan-peralatan modern, transportasi modern, dan banyak yang lain hebat-hebat. Dan terakhir Tuhan bukakan pada awal abad 19 ini, ya sekitar tahun 40 sampai tahun 60, itu persiapan adanya dunia internet. Dan pada tahun 80 sampai 2000, wah itu mulai dibuka semuanya, dan mulailah kita bisa mengerti Allah mempersiapkan satu zaman baru untuk menutup. Dan begitu cepatnya orang sekarang tidak perlu lagi dia ditunggu-tunggu siapa mengabarkan Injil. Mereka mencari langsung di internet. Mereka ingin tahu Yesus itu siapa. Mereka ingin tahu apa ajaran Kristen. Semua ada di internet. Dan itu Tuhan sediakan untuk akhir zaman. Dan disitulah agora, tempat pertemuan dunia maya yang berlintas lebih miliaran orang itu berada di sana. Ya searching semuanya, terus kemudian surfing, wah itu banyak streaming, wah itu di sana semuanya. Maka disitulah terbit satu ajaran-ajaran, satu yang mengkamiri dan merusak semuanya di sana semua. Acara-acara yang membuat orang kaya raya, yang membuat orang menjadi idola, orang mengidolakan orang. Nah itu agora yang baru itu adalah, itu dunia maya ini. Marketplace sekarang pindah, bukan di dunia maya. Nah kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu bahwa agora itu, ya agora, nanti ini tetap dengar aja ya, kalau sampai mati nyalain lagi, onin lagi, ya kuliahnya tetap jalan. Nah, agora ini adalah satu tempat yang paling penting, ya. Kenapa? Karena di situ orang yang rendah dan tinggi ada di sana, karena itu seperti pasar yang umum. Kalau kita bayangkan itu, ya kalau kita lihat gitu ya di agora. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan ya. Nah, ini agora. Ya. Di agora itu ada idola-idola. Seperti ini. Ini masih yang kuno ya. Maksudnya bukan zaman modern. Nah, kita lihat Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Nah, kita lihat sebelah kanan ini, Artemis yang di Efesus itu ditambahkan Artemis yang punya buah dada ribuan katanya gitu ya. Jadi yang banyak buah dadanya. Kenapa? Karena dianggap yang akan memberikan berkat rezeki. Nah, kalau di Jawa Sri Rezeki, Dewi Sri Rezeki. Nah, ini Dewi Artemis. Ya, kalau di Romawi Dewi Artemis, dan dia memiliki buah dada yang banyak, yang menyatakan kesuburan dan yang akan menghidupkan semua natur. Jadi dia disebut sebagai ibu
bumi, yang memelihara, yang menjagai, yang menyuburkan dan semuanya. Nah, kalau orang ingin usahanya banyak, berjalan lancar, berkatnya banyak, untungnya banyak, mereka menyembah Artemis, Dewi Artemis, dan mereka berdoa. Nah, siapakah Artemis ini? Nah, kita lihat ya. Jadi yang satu sebelah kiri itu Artemis adalah termasuk Dewi Perang. Dia juga yang menyediakan sebagai orang yang akan membela rakyat yang akan menyembah dia. Nah, dia yang akan melindunginya. Nah, ini ya, dia ada panahnya, terus selalu ada binatangnya itu ini ya, kijang gitu. Nah, oke. Nah, kota Artemis pada zaman dulu itu seperti ini. Ini kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ada Dewi Artemis yang di sini. Puncak tertinggi itu patung Dewi Artemis. Nah, bayangkan Rasul Paulus pada saat dia memberitakan Injil, dia sedang menentang Dewi Artemis dan semua patung yang ada di sini. Dan begitu banyak patung-patung ini, patung-patung dan ribuan patung, ribuan dewa, ribuan Allah, ilah di sini. Dan mereka berdebat di sini. Nah, ini tempatnya, ya. Nah, ini kotanya yang runtuh. Ya, ini tempat di mana seperti Areopagus, ya kan, pengadilan-pengadilan, dan ini masih banyak ini, satu bukit ini. Ya, ini kota tempat di mana Paulus berdebat, terus kemudian dia mengajar. Nah, ini daerahnya ini. Dan ini zaman dulu, ini sangat modern dan ini temboknya itu sudah hancur karena dihancurkan oleh bangsa Arab ya, waktu itu menjajah dan melawan bangsa Timur Tengah itu masuk ke sini dan menghancurkan ini semua. Ya, ini dihancurkan semuanya. Dan ini sampai pojok, sampai atas semua ini, dan sampai ke belakang. Ya. Nah ini bangunannya, kita lihat. Nah ini sampai ke bukit ya. Itu ada pilar-pilar semua. Dan ini tempat kantor seperti universitas gitu ya, Harvard University, UI, UGM, dan juga ITS, dan semuanya. Teknologi, biologi, ya itu ada di sini semua. Kedokteran ada di sini semua. Ya. Dan ini sudah majunya luar biasa. Ya, peralatan-peralatan, kepintaran. Nah, ini di tempat yang tukar pikiran orang khusus, orang pintar itu Areopagus, dan yang umum itu namanya Agora. Ya, di jalan-jalan dan seperti ini ya. Oke, nah ini temboknya yang pernah dihancurkan. Ini sisanya. Dan sangat indah. Bahkan beberapa lapisan dari emas itu sudah diambil semua. Ya, udah diambil, udah diprotolin gitu ya, dipretelin. Nah, ini tentunya ya. Nah, kenapa saya beritahukan ini? Karena kita tahu Agora itu adalah tempat yang sangat penting, ya, seperti marketplace. Jadi seperti mall, kemudian seperti tempat orang pintar berkumpul, ruang-ruang diskusi, ya, kayak kita ngomong ruang-ruang di mana kita bisa searching ya, atau internetan gitu kan, dan di situ ada diskusi, kemudian ada orang berdebat, dan semua orang di situ adalah orang-orang yang menyeluruh. Dan yang pintar-pintar itu disediakan tempat namanya Areopagus. Dan memberikan pendapatnya ke tempat-tempat orang-orang dokter semua di sana. Yang pintar-pintar lah ke sana. Nah, di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di zaman sekarang ini, idola-idola ini itu sudah merasuk jauh lebih hebat dari zaman dulu. Dan itu bukannya merasuk pada yang kita lihat, itu merasuk ke dalam jiwa kita semuanya. Masuk ke dalam pikiran kita dan mempengaruhi dan merusak pikiran kita. Jadi saya beri contoh sekarang. Kekudusan seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang lain itu sudah mulai luntur. Dari tahun 80 ya penelitian sampai tahun 2000 itu anak SMP dan SMA itu ya, SMP dan SMA. Nah, kemudian tahun 2010 ke atas anak SD itu sudah melakukan hubungan seksual. Lebih dari 20%. Dan hampir lebih dari 70% mereka sudah pernah melihat pornografi semua. Jadi pernah melihat wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan hubungan seksual, dan mereka sudah pernah lihat, dan itu tidak pernah diajarkan orang tua, dan mereka melihat dari HP mereka, dari temannya, dan itu rusak semuanya. Dan akhirnya akibatnya apa? Banyak anak-anak yang hamil di luar nikah. Bahkan itu pengaruh sampai kemana? Sampai ke sekolah teologi. Ya, sampai ke sekolah teologi. Kenapa? Karena pikiran itu meracuni kita, dan kita tidak ada lagi kekudusannya, dan kita anggap enteng semuanya. Dan kita dikuasai oleh nafsu kita. Yang penting suka sama suka. Udah, kita menjadi tanda petik suami istri dalam kegelapan. Suami istri di dalam dosa-dosa. Nah, itu terjadi. Nah, kenapa ini terjadi? Itu bukan hanya karena dia. Itu ada struktural sosial. Ya, struktur sosial atau sin dosa secara struktural, secara sosial.
yang sudah mengkamiri pikiran kita, dan kemudian kita tidak mengerti lagi kekudusan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena gereja tidak berani mengajar kekudusan. Gereja tidak berani mengajar bahwa pernikahan itu satu kali, penghormatan kita itu hidup dan mati. Sehingga anak-anak kecil sekolah minggu, mereka tidak tahu aturan ini. Dan mereka dari temannya, nggak apa-apa rokok nggak apa-apa. Oh lihat ini, nggak apa-apa, kita laki-laki, ayo ngerokok. Kita laki-laki, ayo lihat ini, video telanjang-telanjang gitu kan. Nah dulu masih buku, nah sekarang di HP. Dan orang tua tidak bisa menyetop ini. Agora ini. Dunia yang begitu menjijikan ini. Dan itu mendatangi kita semua, di depan kita semua. Jadi dosa dulu orang mencuri, berzina, jumput-jumput gitu kan. Sembunyi-sembunyi. Sekarang enggak. Didatangilah semuanya. Mau di mana? Mau di hotel? Mau di mana? Di rumahmu? Mau di mana? Coba bayangkan. Dan yang sekarang ditemukan sudah ratusan situs yang menjadi mak comblang atau menjadi apa dikatakan itu orang pelacuran itu kan, yang jadi germonya itu kan. Nah, itu anak SMP juga. Dan temennya dijual sendiri. Ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Karena saya kepingin punya HP, saya kepingin hidup enak. Nah, coba. Ini pikiran dari mana? Nah, ini sama. Kondisi yang ada di Agora, Areopagus, Tyrannus, dan Athena, dan seluruh kota-kota besar di Romawi itu sama terjadi dengan kita yang ada di sini. Kenapa? Saya katakan demikian. Karena dosa itu selalu bermutasi. Dosa itu selalu memakai kebudayaan yang modern itu, dan di sana dia merasuk terus. Kenapa? Karena orang berdosa itu semakin berdosa. Dan sampai akhir zaman, Tuhan tidak tahan lagi dengan dosa mereka, maka Tuhan hempaskan mereka dan Tuhan kirim mereka dalam neraka semua. Seperti zaman Nuh, seperti Sodom Gomora, dan nanti akhir zaman dengan api dari langit. Bukan nuklir ya, tapi api dari langit. Dan akan kemarahan Allah itu dan api yang menghanguskan itu kekudusan Allah dan menjadi murka Allah itu melenyapkan semuanya dan menghapus semuanya, dan bumi ini akan dibentuk ulang dan kita menempatinya, dan kita banyak orang yang sempurna di dalamnya. Jadi yang orang-orang jahat, biadab, sundal, terus yang sodomi dan semua itu bersih di hadapan Tuhan. Nah, kita sekarang ini kita ngabarkan Injil di mana? Nah, kita diberitahu oleh Paulus ini dalam cerita Kisah Para Rasul. Sebagian besar Kisah Para Rasul penginjilan itu 80% itu sasarannya adalah kota. Dan hampir semua sasaran adalah banyak orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang cari kerja, orang-orang yang mencari nafkah hidupnya, dan orang mencari kebenaran, orang-orang merasa dirinya mengerti orang lain, dan itu kumpulnya di situ, dan itu di kota semua. 80% kalau kita lihat cerita Kisah Para Rasul itu semua dituliskan di kota. Ya tadi saya sebutkan nih kotanya: Antioquia, Berea, Tesalonika, Athena, dari kemudian Filipi, Korintus, Troas, Miletus, Tirus, Kaisaria, sampai kepada Roma terakhir. Dan itu kota semua, kota. Apakah Paulus cuma di kota? Enggak, dia masuk ke kampung-kampung. Orang-orang yang percaya di kota itu kemudian mereka mengabarkan Injil kepada teman-teman yang ada di kampung, bahkan ada di luar negeri, ada di mana-mana. Dan itu pusatnya tetap Antioquia. Antioquia itu kota. Jadi bukan desa. Jadi pusat penginjilan bukan di desa. Pusat penginjilan itu dan Roh Kudus gerakan itu adalah di kota Antioquia, di daerah Samaria yang modern. Kemudian di kota Roma, lebih hebat lagi, lebih mencangkut dunia. Nah, itu sasarannya kita ke sana. Dan kita persiapkan orang-orang yang akan mengabarkan Injil, yang berargumen, berapologetika, itu mengerti Injil Yesus Kristus dan berpusat pada Kristus, dan hidupnya betul-betul kudus, dan berani menyatakan kebenaran, dan berani memberikan nyawanya menjadi martir. Dan berani dihina, berani tidak dipuji, berani disingkirkan, berani dibuang, dan kemudian diijak-ijak orang. Karena kebenaran yang kita bawa, itu dunia tidak bisa terima. Tetapi ada kuasa Bapa surgawi. Dan waktu kita memberitakan iman yang benar yang tidak berkompromi, itu hati orang-orang itu akhirnya terbuka. Perempuan-perempuan itu akhirnya terbuka. Ya, saya mengabarkan Injil lebih dari 32 tahun gitu ya. Saya mendapatkan buah yang luar biasa dari pengabaran Injil. Melalui pelayanan doa, melalui pelayanan ini. Dan saya diberkati luar biasa. Dan sampai hari ini, orang-orang itu masih terus mengingat saya. Ya, mengingat dan bahkan memberikan rumah.
dan menganugerahkan rumah pada saya, menganugerahkan kendaraan, menganugerahkan makanan, menganugerahkan uang. Wah, itu nggak habis-habisnya. Padahal kita nggak tahu ini orang dari mana, nggak tahu. Tiba-tiba ditelepon, begini, begini, begini. Wah, gimana ya? Dan Tuhan tahu apa yang harus kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dan saya selama hampir 20 tahun di Bandung, saya pindah setiap 2 tahun sekali, pindah rumah, sampai ke 10 kali. Dan sampai ke 10 kali. Dan saya pindah rumah itu, buku saya tuh ribuan buku. Lebih dari perpustakaan dari MTS buku saya. Dan banyak sekali. Dan saya simpan di Surabaya, di Jogja, kemudian di Bandung, ada di satu tempat rumah lagi. Wah, itu banyak sekali. Dan tidak mungkin. Karena saya kalau letakkan itu jadi perpustakaan yang besar sekali. Dan itulah yang kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan takut di sini. Jadi tetap bagaimanapun juga, kamu harus mempunyai sasaran kota. Saya di desa, tapi sasaran saya tetap orang desa pasti belajar ke kota. Jadi jarang orang ke kota kembali ke desa. Jarang sekali. Tapi orang kota mencari pengetahuan, universitas, SMA yang maju, dan teknologi pasti ke kota. Ya, maka sebelum dia ke kota, kita harus siap menyiapkan jemaat kita, jemaat yang mendapatkan tantangan dan berani memiliki kebenaran dalam hidupnya menghadap kota ini, city of God ini, kota Allah ini yang disiapkan oleh kita semuanya. Ya, saya keliling, saya sering kali keliling karena keadaan agak berbeda dan saya mulai kurangi dan mungkin mulai tahun depan saya mau kalau sudah pandemi selesai, saya keliling lagi. Ya, jadi ke hamba-hamba Tuhan di desa, saya menguatkan mereka, saya cari sponsor, bagian mereka diperhatikan, terus kebutuhan mereka apa, itu saya catetin semua. Dan kemudian kita doakan, dan biar Roh Kudus bekerja, Tuhan gerakkan siapa yang memberi, dan kita betul-betul berlutut, kita berdasarkan kuasa Roh Kudus. Dan kita berdoa berlutut. Dan apa yang terjadi? Kalau itu semua sesuai kehendak Tuhan, itu ada orang-orang yang digerakkan Tuhan. Ya. Paulus itu ditolong oleh satu perempuan yang bernama Dorcas. Ya, itu perempuan kaya konglomerat. Jadi seluruh kebutuhan para rasul itu ditanggung oleh dia. Dan perempuan-perempuan kaya yang lain banyak sekali. Dalam kisah para rasul ini kita tahu. Dan saya juga sama. Hampir pelayanan saya itu hampir 60% sampai 70%. Itu yang mendukung saya itu perempuan semua. Ibu-ibu. Punya hati yang luar biasa. Ya, ada bapak tapi nggak banyak. Ya, kebanyakan ibu. Walaupun uangnya bapaknya gitu kan. Nah, itu kita harus tahu bahwa terakhir Paulus kemana? Ke kota Roma. Nah, Paulus selalu mencari apa? Marketplace. Itu dicatat ya, baik-baik ya. Dia mencari tempat di mana pertemuan manusia, di mana orang itu bergerak, di mana orang bertemu, di mana mereka berdiskusi, dan Paulus berada di sana dan berani menantang dan menyatakan Injil Kerajaan Allah. Dan ini resiko nyawa. Ya. Dan kalau sekarang karena Indonesia ada undang-undang, kita ngabarkan Injil. Dulu saya pernah ngabarkan Injil di kereta, di bis gitu kan, di jalan gitu. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Kalau kita tahu, kita dianggap mengabarkan Injil mempengaruhi iman orang dan ada saksinya direkam, wah kita bisa ditangkap. Ya, kita nggak boleh mempengaruhi orang lain. Nah, caranya gimana? Kita memulai dengan apa? Persahabatan. Menjadi saudara. Dengan kasihnya, dengan keterbukaannya. Dan disitulah, orang kalau sudah bersaudara, orang sudah mengenal satu sama lain, sudah berteman, maka di situ kita lebih terbuka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, ini cara-cara semua ya. Dan kita harus tahu ini. Oke. Nah, saudara perhatikan, Artemis itu anak dewa Zeus ya, dengan Leto. Dan Artemis itu saudara kembar Apolos ya. Dewi disebut sebagai dewi natur alam semesta ini. Jadi yang akan menyuburkan, yang akan menggerakkan semua tanaman semuanya itu dewa Artemis ya. Mulai dewi memburu ya, makanya dia pakai panah buru ya. Terus yang diburu ya kijang otomatis ya. Baik kijang, baik binatang, terus kemudian dia juga termasuk dewi kesuburan yang memperanakan banyak anak karena susunya buat dadanya itu dilambangkan banyak sekali sampai ke bawah. Ya. Dan itu sebenarnya lukisannya itu bukan hanya di sini, itu sampai ke samping semua. Di situ. Ya. Jadi bagaimana itu membuat dewa yang buat dadanya banyak? Aduh nggak tahu. Saya pernah ke Bali, Saya takut sekali. Ada satu tempat ukir-ukiran. Itu semua tempat itu alat vital laki-laki semua. Dari mulai bentuk yang bangsa-bangsa ada negro itu bentuk alat vital kelamin laki-laki. Dan itu ada di Bali.
sampai saya ke sana itu malu sendiri. Dan mereka itu menyembah seksual. Dan itu dewa seksualnya ada sendiri. Dewa kesuburannya ada. Dan di Bali itu banyak sekali dewa-dewa yang dipercaya mereka. Kepercayaan mereka. Ya. Dan itu sangat terkenal Pulau Dewata. Bahkan sampai orang-orang di seluruh dunia tuh Indonesia tahunya cuma Bali. Bahkan mereka berpikir Bali itu jauh lebih besar dari Indonesia. Jadi kebalik. Jadi Indonesia kayak pulau, Bali itu kayak Indonesia. Nah, pikiran mereka gitu. Yang tahunya cuma Bali. Jakarta, mana Jakarta ya? Bali, oh ya saya tahu, saya pernah ke sana, saya pernah berjemur. Oh, itu Pulau Dewata. Pulau yang mistis, yang penuh dengan misteri. Dan orang barat senang sekali dengan keaslian alam dan dewa-dewa yang ada di sana. Dewi-dewi dan ilah-ilah yang ada di Bali. Ya, termasuk tarian-tariannya semua itu kan. Oh, yang melotot, yang lidahnya keluar gitu kan. Ya, banyak sekali ya. Dan patung-patung di jalan-jalan gitu kan, yang matanya gede, yang buta itu kan, hitam, rambutnya kayak Semar itu gede, matanya wow gitu kan. Dan itu dewa-dewi mereka semua dan ada sana. Dan saya pernah waktu saya menikah, saya bulan madu dapat apa? Ekstra gitu ya ke Bali. Dan saya dengan istri saya ke Bali. Nah, waktu saya ke Bali dengan istri saya, nah istri saya itu merasa nggak tenang hatinya. Kenapa? Karena dia bisa melihat hal-hal seperti itu. Dan akhirnya kita pulang cepat. Kenapa? Harusnya berapa minggu lebih lah. Jadi baru 3 hari, ya udah kita pulang. Kenapa? Karena nggak ada damai sejahtera. Kita alihkan akhirnya. Ya, kita alihkan ke tempat seperti ya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah. Kita ganti. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Nah, di sini. Nah, agora itu juga bisa kita sebut sebagai town square atau town hall. Open place untuk orang-orang berkumpul, marketplace ya. Titik pertemuan misi yang paling penting dan menantang semua rasio kita, bagaimana kita menghadirkan Injil Kerajaan Allah. Dan kita harus tahu mereka itu punya kelemahan dalam ilah-ilah itu apa. Kerinduan mereka itu, kekosongan jiwa mereka apa. Nah, kita harus bisa membaca ini. Dan Paulus seorang apologet yang begitu handal karena dia menguasai 3 dunia ini. Dunia Yunani, dunia Romawi, dunia dari seluruh orang Yahudi itu dan hukum Taurat, dan dunia yang jauh ke depan. Dan dia menguasai itu. 3 dunia ini. Kekristenan, terus Romawi, Yahudi. Dan dia menguasai ini, dan dia kemudian memberitakan Injil. Nah, di situ kan. Nah, di mana dia memberitakan Injil? Itu di tempat orang-orang berdirinya dan dimulainya. Seluruh filsafat modern itu lahir di sana. Di mana? Agora, Athena, di Areopagus, di Efesus. Dan itu tempat teolog-teolog, kalau kita ngomong teolog ya. Kalau saya ngomong filsuf-filsuf itu filsuf-filsuf dunia. Aristoteles, Socrates, Plato, dan semua ada di sana semua. Dan mereka kemudian berteori, mereka berdebat, dan mereka kemudian menulis satu buku, Demokrasi. Ya, Plato itu. Ya. Dan kemudian Aristoteles, Socrates, semua melanjutkan semuanya. Jadi pikiran Plato yang luar biasa itu. Nah, di situ Perikles, Diogenes, Stoics ya, dan Stoa termasuk Epicurus, ajaran-ajaran itu paling banyak di sana. Dan apa yang terjadi juga, mereka punya benteng-benteng yang besar-besar dan pilar-pilar, dan ada pertunjukan-pertunjukan, ada taman-taman yang indah, dan di situ ada tempat tempat pelacuran yang sangat terbuka. Dan kamu asal punya duit, kamu senang, kamu bayar. Dan semua wanita bisa jadi pelacur. Asal dia membutuhkan duit, dan dia tidak malu, dia ingin menjadi orang yang lebih maju, lebih modern, dan lebih kaya, dan dia mau mencapai itu dengan cepat, ya mereka jadi pelacur semua. Dan yang filsuf juga sama. Maka disitulah, di dunia inilah kita tahu, Agustinus jatuh dalam dosa. Bapak Agustinus, tahun 300 Masehi. Ya, dia lahir 200 berapa. Nah, 300 Masehi, dan dia punya dosa apa? Perzinahan. Agustinus, Bapak Gereja yang sangat hebat dalam doktrin pilihan, keselamatan, dan gereja itu hebat sekali. Tapi masa mudanya dia berzina. Satu hari dia lebih dari 5 perempuan sampai 7 perempuan pelacur. Karena dia pintar, dia punya uang banyak, dan dia berzina tiap hari. Dan itu Bapak Gereja Agustinus. Dan tercatat di dalam doa dia, confession. Ya, doa dia yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Confession, Saint Augustine, Santo Agustinus.
Nah, Saudara baca di sana, apa yang dilakukan dosa-dosanya. Dia tulisan dan dia melihat Tuhan begitu murah hatinya dan dia bersyukur Tuhan tarik dia. Dan melalui apa dia tarik? Dia ditarik melalui doa mamanya. Lebih 23 tahun mamanya berdoa bagi dia. Nangis terus berdoa. Sampai akhirnya dia sadar dan dia tinggalkan semuanya. Sampai dia mengatakan dia bertarak, dia tidak mau menikah. Karena hubungan seksual dia anggap sebagai dampak dosa. Nah, itu kesalahan Agustinus ya. Jadi semua romo-romo Katolik itu tidak boleh kawin semua. Itu semuanya ajaran siapa? Awalnya Agustinus. Karena dia terlalu jijik dengan hubungan seksual itu dan dia lihat ini adalah dosa yang harus ditinggalkan. Nah, dia kebablasan, akhirnya ditiurlah hidup dia. Semua romo-romo tidak boleh kawin, tidak boleh berhubungan seksual. Ya. Tapi sekarang udah enggak, sudah banyak romo yang kawin punya anak. Ya, sudah mungkin modern. Nah, ini ceritanya. Jadi kalau kita mau setarakan Agora itu seperti Hollywood. Produksi perfilman dan di situ dia memproduksi idola-idola Marvel gitu kan. Ant-Man gitu kan, Iron Man, terus Spider-Man, Supergirl gitu kan. The Woman itu kan, Superwoman dan itu diciptakan Thor. Nah, itu semua intinya kalau kita lihat, ini semua dewa-dewa. Pikiran seperti di dalam zamannya Yunani dan kita senang dengan cerita itu dan kita nonton, kita bayar. Saya juga nonton. Tapi saya nonton bukan nonton seneng, bukan. Saya lihat apa sih yang saya lihat kelemahan dari film ini apa. Begitu selesai nonton, saya cerita ke anak saya. Apa yang kamu lihat? Gini. Dan saya beritahu. Kamu tahu nggak? Apa yang mereka lakukan itu dusta semua. Nggak ada seperti itu. Nggak ada kejahatan itu nggak pernah dikalahkan. Dan itu di film itu. Kejahatan itu kekal. Yin dan Yang. Yang putih ada hitamnya. Yang hitam ada putihnya. Dan itu mempengaruhi Hollywood sekarang. Jadi bajingannya, setannya, penjahatnya, itu selalu nggak mati. Seolah-olah mati kemudian hidup lagi. Matanya meletak. Udah selesai. Tamat. The end. Loh, kok setannya hidup, Pak? Nah, memang gitu. Mereka membuat supaya kejahatan itu kekal sehingga dia bisa jualan film. Kalau bajingannya mati, selesai. Ya, bubar dia filmnya. Udah menang. Udah mau apa lagi? Udah nggak ada lagi. Kenapa? Oh, musuhnya udah kalah. Enggak, dibuatlah musuhnya nggak pernah kalah. Dan yang capek siapa? Yang capek itu pahlawannya. Kan aneh, coba gitu ya. Pernah lihat Marvel yang terbaru, Thanos? Pernah lihat Thanos kan? Saya tanya, Thanos itu satu orang. Yang melawan pahlawannya berapa? Ratusan orang. Bukan 1-2 orang. Ratusan orang. Dan dia menang. Bahkan yang Captain Marvel pun bisa dikalahkan oleh dia. Thor bisa dikalahkan oleh dia. Nah, dia itu hebatnya kayak apa? Nah, kenapa diciptakan penjahat yang seperti Thanos itu? Dan dia seolah-olah nggak bisa dikalahkan. Dan Thanos itu bisa merintis lagi ke orang lain. Rohnya itu, seperti Lord of the Rings. Cincinnya itu yang pegang itu mewarisi kerakusan setan. Kerakusan raja yang begitu bengis. Ya. Frodo itu kan kepingin mencapai itu kan. Lord of the Rings itu kan. Dan termasuk Narnia juga ada. Nah, kita belajar semua di sini. Dan itu Hollywood yang menciptakan tokoh-tokoh sehingga dunia dipengaruhi dan dicengkram dengan pola berpikir di dalam kelemahan manusia, dalam kebudayaan, dalam film, dalam produksi movie, dalam produksi drama-drama seperti Ikatan Cinta, ya seperti itu. Dan itu idola-idola semua. Ya Arya, terus kemudian ada yang Cinta Indah dan semua. Wah, itu diproduksi semua. Nah, kalau kita pengetahuan itu seperti universitas. Ya, universitas atau radio, kemudian kantor yang bersifat seperti Trans Studio, kemudian NMC, dan kemudian Kompas TV, dan itu semua adalah Agora, tempat di mana orang datang berkumpul berdiskusi dan saling berkomunikasi, bahkan saling menghina. Nah, itu ada di situ semua. Ya, di komentar-komentar semua. Nah, bentuknya Agora itu sekarang menjadi Maya Agora. Ya, bentuknya bukan bentuk fisik lagi, tapi bentuknya di dalam dunia maya. Di situ. Yang menyediakan kehidupan-kehidupan yang mau jadi triliuner bisa, miliarder bisa, menjadi jutawan bisa, dengan cepat kamu bisa. Mereka tawarkan semua itu. Dan itu jebak semua. Dan orang yang masuk ke situ, hartanya disedot, dan mereka waktu melakukan semua itu, yang pingin kaya itu, ditipu semuanya. Online, onjol, kemudian keuangan online, yang pinjaman online, pinjol-pinjol itu merampok uang semua.
Tapi orang karena mudah, utang ini mudah, cuma ditanggung dengan KTP, wah dia utang. Bahkan ada sampai 12 kartu, pinjol-pinjol itu sampai dia ratusan juta nggak bisa bayar. Padahal dia rumahnya di kampung. Dan ada yang sampai bunuh diri. Nah ini yang dinamakan Agora Place. Ya, dan zaman Zooming. Nah sekarang ini zaman Zooming, zaman mengajar, bergereja, semua serba digital. Ya, dan ini bahaya sekali, kita harus tahu. Mulai dari seniman, pelukis, itu menciptakan idola-idola, ya, Blackpink, BTS, ya, NCT, dan semua yang banyak itu dari Korea. Gangnam Style, ya, yang Psy itu kan, tahu kan? Yang dilihat 1,2 miliar manusia sekarang ini. Wah, nah, bukan hanya itu. Dunia juga menciptakan supermodel yang baru. Dunia menciptakan putri-putri dunia, putri universe, putri kecantikan dan semuanya. Dan kemudian itu menciptakan apa? Idola-idola di dalam bakat-bakat yang ada, mencari bakat itu. Dan itu semuanya ada dan itu di depan kita. Nah, kalau kita ikut arus itu, habislah kita. Semua keturunan kita, anak-anak kita, habis semuanya. Karena mereka masuk dalam hidup yang tidak kudus, hidup yang tidak mengenal Allah dan agora. Mereka menyembah Allah yang mereka buat. Mereka mencintai idola yang manusia sendiri. Dan mereka menciptakan idola, menarinya, menyanyinya, itu diciptakan semua. Dibentuk semua. Sehingga diangkat menjadi BTS itu, semua orang, wah anak-anak remaja sana semua. Dan itu idol, itu ilah-ilah. Termasuk pendeta. Nah, saya berkali-kali dalam setiap khotbah, khususnya untuk mahasiswa dan para hamba Tuhan, jangan sekali-sekali kita mengidolakan, mengilahkan pendeta. Sepintar apapun, sebaik apapun, jangan pernah. Karena itu akan mempengaruhi seluruh pikiran. Karena saya pernah terjebak di sana. Saya lebih 8 tahun terjebak di sana. Dan kemudian saya bertemu dengan Kristus dalam firman Tuhan, dan ketemu seorang profesor yang sangat rendah hati, yang punya hati Puritan, Reform Puritan itu, dan dia mengajar saya dan membukakan semuanya, dan ada 3 profesor itu, dan saya kemudian merindukan itu, dan saya cari dari saya sejak bertobat adalah mengenal juru selamat Kristus. Itu ada dalam jiwa saya. Dan kemudian dia menyatakan banyak sekali ngasih masukan, termasuk disuruh mempersiapkan dunia maya. Itu sudah tahun 2000 awal, ya, tahun 1990. Waktu saya selesai kuliah, dan itu profesor mengatakan, kamu harus buat tayangan-tayangan nanti 10-20 tahun mendatang. Itu semua videomu akan bermanfaat untuk anak cucu di masa mendatang. Pengajaran-pengajaran. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya. Dan dia persembahkan laptop kecilnya yang dikasih ke saya. Ini, kamu dikasih, pulanglah ke Indonesia. Waktu itu terjadi keramaian kan, 98 itu kan. Dan bom, pembakaran, bang-bang dan semuanya. Dan saya pulang gitu, ya. Tidak melanjutkan doktor, saya pulang. Dan saya sudah mengambil semua kelasnya, tinggal disertasi, tapi nggak bisa karena harus pulang. Ya, papa saya minta saya pulang. Papa saya meninggal. Dan disitulah saya tidak kembali ke Amerika, dan saya bersama dengan Tuhan. Dan disitulah saya bertemu dengan Christocentric Biblical Theology. Dan saya bersyukur sekali. Dan banyak orang yang merindukan dan tidak tahu bahwa itu adalah rahasia kerajaan Allah, rahasia Injil, rahasia Alkitab adalah di dalam Kristus, di dalam Dia, dan dikaruniakan semua melalui dan berpusat memberitakan Kristus. Segala hal di Alkitab, Kristus memenuhi segala sesuatu di bumi, di surga. Dia kepala segala sesuatu yang ada di bumi, di surga, dan Dialah segala-galanya. Ya. Dan kita bersyukur jika kalian mendengarkan ini dan bisa menangkap hati Tuhan, apa yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul. Nah, doakan mulailah. Kamu berdoa pada Tuhan, Tuhan pimpin saya kemana? Tuhan pimpin otak saya, kehendak saya mengabarkan Injil kemana? Jangan takut kepada siapapun. Tuhan pimpin kamu, bukan orang pimpin kamu. Dan saya 25 tahun menjadi pendeta. Lebih sebenarnya, 32 tahun. Ya, kalau dari sejak awal. Saya selalu tidak takut dengan organisasi, dengan pendeta, dengan apapun. Saya hanya berlutut, Tuhan pimpin saya. Sampai kemudian saya berada di MTS itu. Itu betul jelas Tuhan pimpin saya. Ya, dan kapankah saya harus keluar dan pindah ke tempat, saya nggak tahu. Sampai sekarang belum Tuhan beritahukan saya. Dan saya harus setia taat di situ. Apapun yang terjadi, kita harus taat.
ya. Nah, itu. Oke, kita akhiri di sini ya. Nanti tolong dibaca lagi kisah 19. Ya, ini nanti saya share rekamannya dan bisa didengarkan lagi.